Halo, saya Nova Aryansyah dengan NIM J0401241168 dari Program Studi Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB University. Dalam video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana hate speech atau ujaran kebencian terjadi di media sosial serta dampaknya terhadap kita sebagai warga digital. Di era digital seperti sekarang, hampir semua orang aktif di dunia maya. Media sosial, forum online, dan berbagai platform digital menjadi tempat berkumpulnya orang-orang dari berbagai latar belakang. Nah, disinilah muncul konsep kewarganegaraan digital, yang intinya adalah bagaimana kita bisa menjadi pengguna internet yang baik dan bertanggung jawab. Sebagai warga digital, kita punya kebebasan untuk berbicara, berbagi, dan berpendapat. Tapi ada satu hal yang sering disalahgunakan. Kebebasan ini berubah menjadi ajang menyebar kebencian atau hate speech. Tanpa sadar, banyak orang merasa bebas untuk mengomentari sesuatu dengan nada kasar, menyerang individu atau kelompok tertentu, bahkan menyebarkan kebencian hanya karena perbedaan pendapat. Padahal, hate speech bukan sekedar kata-kata pedas di internet. Ini bisa berdampak serius, baik secara psikologis maupun sosial. Korban bisa mengalami tekanan mental, merasa terintimidasi, bahkan mengalami gangguan kesehatan akibat serangan kata-kata yang menyakitkan. Selain itu, dari sisi hukum, di banyak negara termasuk Indonesia nih, ujaran kebencian bisa berujung pada sanksi pidana. Jadi tidak sesederhana hanya bercanda atau bebas berpendapat. Opini lu jelek, dasar kampungan, bapak lu no. Tunggu dulu, ini jangan dilanjut ya. Itu bukan cara kita bebas berekspresi, teman-teman. Nah, teman-teman, barusan itu adalah contoh hate speech atau ujaran kebencian di media sosial. Menyebarkan kebencian hanya memperburuk keadaan dan merusak hubungan sosial. Saat kita menyebarkan hate speech, kita sudah melanggar hak orang lain untuk dihargai dan hidup dengan aman. Nah, teman-teman, ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur di dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP yang berbentuk antara lain penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, memprovokasi, membuat yang tidak menyenangkan, menghasut, penyebaran berita bohong, dan semua tindakan tersebut memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial. Kok orang komennya jahat-jahat ya? Aku cuma baru dapat loh. Apa ada yang salah dengan diri aku? Hate speech, baik secara daring dan luring, bisa mempengaruhi individu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan. Korban dari hate speech bisa mengalami kecemasan, kesusahan, dan ketakutan bahwa ancaman online akan menjadi kenyataan di dunia nyata. Bayangkan betapa beratnya perasaan seseorang yang menerima ujaran kebencian itu. Selain merusak mental mereka, hate speech juga bisa memicu perpecahan antar kelompok. Ini bukan hal yang bisa kita anggap remeh. Sebagai warga digital, kita punya hak untuk berbicara dan berpendapat. Tapi juga harus sadar bahwa akan kewajiban kita untuk tidak menyebarkan kebencian. Mari gunakan media sosial untuk mempererat hubungan, bukan merusaknya. Ingat, hate speech bukan hak warga digital. Yuk kita ciptakan dunia digital yang lebih aman dan menghargai orang lain. Lalu bagaimana cara menjadi warga digital yang baik dan bijak? Sederhana, mulailah dengan menyaring setiap kata sebelum diposting atau dikomentari. Jika tidak bisa membawa manfaat, lebih baik tahan diri. Selalu ingat bahwa di balik layar ada manusia nyata dengan perasaan. Ciptakan luar digital yang lebih positif dengan menyebarkan informasi yang benar, menghormati perbedaan, dan tidak mudah terpancing emosi saat membaca sesuatu yang tidak sesuai dengan pandangan kita. Kewarganegaraan digital ini bukan hanya tentang bisa menggunakan teknologi, tapi juga soal bagaimana kita berinteraksi dengan etika yang baik dan benar. Yuk, jadilah bagian dari internet yang lebih sehat dan nyaman bagi semua orang.
Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian paham tentang hak dan kewajiban warga digital ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.